Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Dan saya percaya sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara kita mengalami kebaikan, kita mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan kasih setia Tuhan itu menutupi segala kekurangan kita, menutupi segala apapun yang kita rasakan hari ini tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat ini semua kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan, menghadapi segala persoalan, pergumulan, masalah, bahkan menghadapi segala kepahitan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar ada satu kata yang berkata begini, tidak ada manusia yang sempurna, kesalahan adalah milik kita, kesempurnaan adalah milik Tuhan dan sebagainya. Tentunya kita setuju dengan pernyataan itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, biarlah kita boleh belajar untuk membenahi diri lewat kesalahan yang kita buat. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalah adalah bagaimana ketika orang melakukan kesalahan terhadap hidup kita. Nah, ini yang menjadi tema saya kali ini, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah online di YouTube channel saya, Jeffrey E. Chandra Channel. Saya beri tema kali ini adalah pupuk kepahitan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu pupuk biasanya dipakai untuk menyuburkan tanaman, sehingga tanaman itu bisa berkembang, menjadi besar, menjadi lebat, berbuah, dan sebagainya. Tentu semua kita sangat membutuhkan pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada. Sebab itu akan mendatangkan kenyamanan buat kita, keuntungan buat kita, dan sebagainya. Namun bagaimana kalau pupuk itu menjadi pupuk kepahitan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang paling berbahaya. Sebab ketika kepahitan itu dipupuk dalam hidup kita, sama seperti tanaman, maka itu akan berkembang, akan bertumbuh, akan menjadi begitu kuat, menguasai hidup kita, dan menghancurkan hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam konten saya kali ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita tidak boleh menyimpan kepahitan dalam hidup ini. Sebab akar dari segala sakit penyakit dalam hidup ini adalah kepahitan yang kita izinkan untuk menguasai hidup kita. Jadi jangan dipupuk Bapak Ibu Saudara, dicabut Bapak Ibu Saudara sampai ke akar-akarnya. Sebab tidak ada baiknya, tidak ada untungnya menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu Saudara, daripada memupuk kepahitan, mendingan kita menggembirakan hati kita. Sebab itu akan menjadi obat yang manjur bagi setiap kita. Tapi kepahitan menjadi sumber segala sakit penyakit. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai pupuk kepahitan ini, tentunya kita mau berdoa memohon tuntunan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan yang Maha Pengampun, Pengasih, dan Penyayang, ingatkan setiap kami pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini itu semua hanya oleh karena pengampunan, kasih, dan sayang-Mu atas hidup kami. Dan apa yang telah Engkau buat dalam hidup kami Bapa, biarlah itu menjadi pelajaran buat kami, untuk kami juga melakukan hal itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mungkin telah menyakiti hati kami, bahkan mungkin orang-orang terdekat. Sebab rasa sakit itu seringkali datang justru ketika kami disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kami. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh belajar pada saat ini. Bagaimana kami harus membuang rasa sakit hati, benci, dendam, dan kami mau cabut sampai ke akar-akarnya. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur hanya bagi kasih-Mu Tuhan, sehingga kasih itu akan menutupi segala kekurangan orang lain, bahkan kekurangan diri kami sendiri.
Itu sebabnya Bapa, tuntun kami di dalam bahasan kali ini, sebab hanya oleh karena tuntunan dan hikmat yang daripadamu, maka kami akan mampu untuk memahami apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami hati yang besar, jiwa yang besar, untuk kami boleh menerima, untuk kami boleh memaafkan, bahkan kami boleh mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya saya harus mendasari bahasan saya dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Judul dari perikop ini, Manusia Baru. Kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama, Bapak Ibu Saudara. Manusia lama kita apa? Pada waktu kita tenggelam berkubang di dalam dosa, pada waktu kita tenggelam dan berkubang di dalam hal-hal yang tidak Tuhan sukai, ya, salah satunya tentu kekerasan hati untuk memaafkan dan mengampuni. Mari kita baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pemikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah boleh nggak Bapak Ibu Saudara? Boleh. Kenapa? Karena itu manusiawi. Itu bagian dari jiwa kita. Karena kita masih hidup sebagai manusia seutuhnya. Tapi yang tidak boleh di dalam firman ini dikatakan, kalau kita menyimpan kemarahan itu sampai matahari terbenam. Artinya, Bapak Ibu Saudara, jangan simpan amarahmu begitu lama. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya rasa sudah begitu jelas memperingati setiap kita pada kesempatan ini untuk membuang segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, dan sebagainya. Sebab sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, biarlah kita juga boleh mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Dan itu begitu penting. Makanya pernyataan itu dimasukkan Tuhan di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip satu firman Tuhan, yaitu Ibrani 12 ayat yang kelima. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab seringkali memakai beberapa gambaran dalam mendeskripsikan tentang kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Alkitab banyak sekali dibahas mengenai kepahitan. Makanya kepahitan itu menjadi begitu sesuatu yang di-warning oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa ayat memakai gambaran tentang kepahitan ini dengan tanaman yang bisa berakar dan berbuah. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, Alkitab bahkan menyebutkan tentang gambaran tanaman ipuh, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut wormwood, Abysintium, Bapak Ibu Saudara. Namun, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa wormwood ini juga menjadi nama bintang yang pernah jatuh dan meracuni sepertiga sungai di bumi. Kita bisa membaca itu di dalam kitab Wahyu 8 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Ada baiknya saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Demikian dahsyatnya dampak yang mendatangkan kepahitan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, sama seperti gambaran yang diberikan oleh Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara, demikian jugalah yang terjadi saat kepahitan ada dalam hidup kita. Dan yang menjadi berbahayanya adalah kepahitan itu bisa berakar, berbuah, serta menyebar dan meracuni hidup kita pada akhirnya. Sebagai gambaran, Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang kenalan. Entah bagaimana kita menyebut orang ini, sensinya minta ampun. Orang gak apa-apa, dia pikir orang itu melihatnya dengan sinis. Orang gak ngomong apa-apa, dia merasa bahwa dia lagi diomongin.
sensi yang begitu akut, atau baperan yang kronis, Bapak Ibu Saudara. Baper banget. Sebab sedikit-sedikit dia merasa dicurigai. Sedikit-sedikit dia merasa tertuduh. Sedikit-sedikit merasa orang membicarakannya. Sedikit-sedikit merasa orang itu tidak suka kepadanya. Padahal sebenarnya tidak sedemikian. Dan pada akhirnya, yang rugi siapa? Tentu dirinya sendiri. Ia sendiri yang merasa begitu terluka dan menimbun kerugian, kebencian, dan sudah dapat dipastikan tentu dalam hidupnya akan begitu banyak kepahitan. Yang rugi siapa? Tentu dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang lain yang dicurigai mah nggak tahu apa-apa dan nggak merasa apa-apa, tapi dia sendiri yang kelimpungan. Jadi, jika kepahitan itu dapat kita umpamakan dengan tumbuhan atau tanaman, maka perenungan saat ini akan mengajak setiap kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sebab paling tidak ada 3 pupuk yang akan bisa membuat kepahitan itu tumbuh dengan suburnya. Dan pada akhirnya kepahitan itu menjadi racun dalam hidup kita. Mengerikan sekali. Ada 3 pupuk Bapak Ibu Saudara yang bisa menumbuh kembangkan kepahitan itu sehingga kepahitan itu menguasai hidup kita. Yang pertama adalah hati yang mudah luka. Seperti tadi saya katakan dan saya saksikan Bapak Ibu Saudara tentang seorang kenalan saya itu tadi. Ketika kita begitu mudah untuk kecewa dan sakit hati terhadap seseorang, maka percayalah, hati kita akan menjadi lahan yang subur bagi tumbuh kembangnya kepahitan itu. Satu kesalahan belum hilang, dia buat lagi kesalahan yang lain. Meskipun kesalahan itu tidak sama besar atau semuanya kecil barangkali, namun bagi orang yang mudah terluka, itu bisa menjadi kepahitan dalam dirinya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam kategori orang yang mudah terluka? Awalnya sih ringan-ringan saja, baper. Dari baper jadi sensi. Dari sensi jadi terluka. Dari luka jadi kepahitan. Dari kepahitan welcome semua sakit penyakit. Begitu berbahayanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara mau tahu obatnya? Obatnya adalah hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah kunci bagi setiap kita untuk memiliki kebesaran hati dalam menerima kekurangan, bahkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Ketika hati kita gembira, ketika kita sedang bersuka cita, maka Bapak Ibu Saudara, baper, sensi itu nggak akan datang, nggak akan bisa menguasai kita.
Contohnya Bapak Ibu Saudara, saat hati kita sedang gembira dan kita sedang kumpul sama teman-teman, lalu sedang bercanda, tertawa dan sebagainya, maka diolok-olok pun itu tidak akan merasa sakit hati. Betul enggak? Berapa banyak pada waktu kita bercanda, tertawa, terus kita dikata-katain atau diapain gitu, kok kita bisa nggak sakit hati? Beda kalau kita sedang sensi. Maka ucapan yang tidak bermaksud menghina pun bisa terasa begitu menggores hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan memiliki hati yang mudah terluka, sebab itu akan menyiksa diri kita sendiri dan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah tidak mau mengampuni. Ini adalah hal yang sangat jelas bagi kita. Jika kita tidak mau mengampuni, maka kepahitan itu pun akan terus bertumbuh dengan suburnya. Dan dengan secepatnya menjalar ke setiap bagian hati, jiwa, dan hidup kita. Kita sering kali mendengar firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menabur kebencian, maka kita akan menuai kepahitan. Dan kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni. So simple. Namun harus kita akui Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Sama sekali bukan perkara yang mudah. Itu sebabnya area ini sering kali dipakai oleh iblis. Sebab ini area yang paling sensi Bapak Ibu Saudara, yang paling mudah untuk dipakai iblis untuk memecah belah, menghancurkan rumah tangga, membuat gereja menjadi terpecah belah juga. Satu kali William Arthur, Bapak Ibu Saudara, dia pernah berkata, pengampunan itu menghangatkan hati dan menumpulkan sengat sakit hati. Bagus ya kata-katanya. Pengampunan itu menghangatkan hati dan menumpulkan sengat sakit hati. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, saat kita menolak untuk mengampuni, sebenarnya kita sendirilah yang rugi. Ada banyak orang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam kepada orang lain. Sementara orang yang dia benci, yang dia dendami itu sedang happy-happy di luar sana. Sementara dia terkurung, terjebak oleh rasa sakit hati itu dan membuat dia menjadi orang yang patah, orang yang murung, orang yang kalah. Kalau udah begitu siapa yang rugi? Ya diri kita sendiri dong Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya membaca riwayat tentang seorang tokoh, salah satu sosok yang dikagumi oleh begitu banyak orang. Namanya Nelson Mandela. Dia bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan,
Tetapi lebih daripada itu, beliau memiliki hati emas. Mandela di penjara selama 18 tahun oleh lawan politiknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 18 tahun. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh dengan rekayasa demi kepentingan politik. Artinya, Nelson Mandela tidak seperti yang didakwa. Bayangkan, untuk sesuatu yang dia tidak buat dan tidak lakukan, dia harus menanggung hukuman 18 tahun di penjara. Itu sama sekali menyakitkan dan tidak mudah, harusnya. Namun apa yang terjadi kemudian? Ketika Mandela keluar dari jeruji besi setelah 18 tahun itu dan berhasil menjadi presiden Afrika Selatan. Dan saya rasa ini adalah keadilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak dibiarkannya orang benar tertindas. Tuhan akan merepay waktu-waktu yang hilang dia selama 18 tahun di penjara. Tuhan ganti dengan menjadi presiden bahkan. Lalu apa yang menjadikan Mandela ini memiliki hati emas, Bapak Ibu Saudara? Ketika masa hukumannya selesai dan dia menjadi presiden, ia tidak memiliki kebencian dan niat untuk membalas dendam kepada lawan-lawan politiknya yang telah merenggut masa hidupnya selama 18 tahun tanpa melakukan kesalahan yang diperbuatnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita memiliki hati seperti Nelson Mandela? Dia punya kesempatan dan dia punya power. Bahkan ketika para panglima tentaranya mengusulkan untuk menangkap lawan-lawan politik yang dahulu itu dan menjebloskan mereka semua ke penjara biar dia rasa seperti apa yang Mandela rasakan. Apa reaksi Mandela? Dia justru menolaknya. Padahal Mandela sekali lagi mempunyai cukup alasan untuk dendam kepada mereka dan membalas segala perbuatan mereka. Lalu yang menjadi perenungan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita begitu dilukai oleh seseorang dan kini kita mempunyai kesempatan untuk membalas dendam? Akan mampukah kita mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita itu? Seberapa luas dan lapang ukuran hati kita? Seperti yang dimiliki oleh Nelson Mandela. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin menjadi orang besar, tentunya kita harus memiliki hati yang besar. Sikap hati seperti ini ditunjukkan dengan mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mandela mengajarkan kepada dunia bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Paul Boese
berkata dengan sangat bijak tentang pengampunan. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun memaafkan akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memaafkan akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Ketika kita menyimpan kebencian dan tidak mau mengampuni, sebenarnya kita sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Sekali lagi yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Sebab pada waktu kita tidak mau memaafkan, menyimpan kebencian dan tidak mau mengampuni, sekali lagi kita sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang menutup pintu berkat itu. Namun sebaliknya, ketika kita berani memaafkan dan mengampuni, kita sedang membuka keran berkat untuk masa depan kita. Sehingga berkat itu bisa mengalir dengan begitu deras dalam hidup kita. Karena itu izinkan saya berkata saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah diri kita sendiri. Bukan orang yang kita ampuni tersebut, tapi diri kita sendiri. Itu sebabnya dengar baik, pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir adalah waktu. Mengapa waktu? Sebab bukankah kita seringkali mendengar orang berkata gini, ya sudah, biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Biar waktu saja akan mengobati luka ini. Atau ketika orang sedang disakiti, atau orang sedang patah hati dan sebagainya, berikan dia waktu. Karena waktu itu akan mengubah dia dan mengobati luka hatinya. Bukankah ini sesungguhnya ungkapan yang ironis, Bapak Ibu Saudara? Bahkan bertolak belakang dengan kenyataan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab pada kenyataannya, faktanya, makin lama kita memendam luka itu, makin lama berbicara tentang waktu. Jadi sekali lagi, makin lama kita memendam luka itu, maka kita sedang memberi kesempatan kepada luka itu untuk terus menjalar dan menjadikan itu kepahitan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan deadline bagi kita. Batas waktu. Agar kemarahan kita jangan pernah dipelihara lebih dari sehari. Sehingga
tidak memberi kesempatan kepada kepahitan untuk tumbuh di hati kita. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah lewat ibadah online kali ini akan menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, akan tetapi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebab kita tidak akan bisa mengubah orang lain jika kita sendiri tidak mau berubah. Nah, perubahan ini sekarang kita ganti juga. Bisa juga kita ganti dengan pengampunan. Pengampunan tidak bisa kita harapkan dimulai dari orang lain. Tetapi pengampunan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebab kita tidak akan bisa mengampuni orang lain kalau diri kita sendiri tidak mau mengampuni, tidak mau mengalami perubahan sikap kita terhadap luka yang kita alami dalam hidup kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tentu kita seperti tadi saya katakan harus kita akui bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita atau dengan usaha kita, tentu kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Itu sebabnya minta pertolongan daripada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Kasih dan kuasanya akan memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan rasa luka, kepahitan yang ada dalam diri kita. Sebab tanpa pertolongan Tuhan itu maka kita akan tersesat. Kita akan terhilang Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya hilang dan tersesat, kita akan binasa. Itu sebabnya minta pertolongan Tuhan supaya kita tidak tersesat dalam hidup ini. Mari sama-sama kita mau katakan, dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta, tapi Tuhan beri saya terang, aman selamatlah jiwaku. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya.
saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Tanpa pertolongan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bisa memaafkan dan mengampuni dan melupakan. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Tuhan, supaya kita tidak tenggelam dalam kepahitan, supaya kita tidak terhilang di dalam kegelapan, dan supaya kita tidak tersesat di jalan yang salah. Itu sebabnya pada waktu kita sedang putus asa, biarkan kasih dan kuasa-Nya memulihkan hati dan jiwa kita, sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang seharusnya kita tidak mampu lakukan, hanya ketika Tuhan menolong setiap kita. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya, berikan kasih dan kuasa-Nya. Dia menuntun saya kepada jalan-Nya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mari katakan, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya.
saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Hanya karenamu, hanya karena kasih-Mu, hanya karena kuasa-Mu yang menjadikan kami ada. Bantu kami Tuhan, tolong kami ya Aba, mampukan kami Roh Kudus dapat lepaskan Mari Bapak Ibu Saudara lepaskan, lepas semua rasa sakit hati kita, lepaskan segala amarah yang ada dalam hati kita, lepaskan luka yang ada dalam hati kita. Jangan berikan kesempatan bagi semua itu untuk bertumbuh dalam hidup kita dan menjerat kita dan menyesatkan setiap kita. Minta kasih-Nya yang menutupi segala kekurangan yang ada. Minta kuasa-Nya untuk memulihkan hati kita. Minta kehadiran yang akan memberikan terang dan damai dalam hati kita, sehingga kepahitan dan rasa sakit hati itu tidak akan bisa untuk menguasai hidup kita. Minta kasih-Nya yang luar biasa itu memenuhi hati setiap kita. Bapa yang penuh dengan pengampunan, kasih dan sayang, sungguh merupakan hal yang mengagumkan untuk mengetahui bahwa ketika kami mengalami kegagalan, bahkan di saat seringkali kami melakukan kegagalan, setiap kali kami sulit untuk bisa menerima kenyataan. Di saat kami seringkali sulit untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan, kami dapat meringkuk dalam pelukan-Mu yang kuat, sehingga kami dapat memaafkan diri kami
mampu untuk memaafkan orang yang bersalah kepada setiap kami, lalu meninggalkan rasa bersalah itu di belakang kami. Dalam dekapan kasih-Mu itulah kami merasakan kedamaian sejati. Di tengah-tengah hiruk-pikuk dan kegelisahan kami, dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang harus kami hadapi, ketika kami terluka, kasih-Mu segera menghampiri untuk meringankan rasa sakit dan mempercepat kesembuhan kami. Ketika kami berlari dalam pertandingan hidup kami setiap hari, suara-Mu yang penuh kasih senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Bahkan pada saat kami terluka dan terseok-seok di dalam perjalanan hidup kami ini, suara-Mu yang penuh kasih selalu menyemangati kami di garis akhir, agar kami tidak pernah menyerah. Bahkan di saat kami hampir-hampir menyerah di separuh perjalanan, tangan-Mu yang kuat itu menopang kami, sehingga kami tidak sampai terjatuh apalagi tergeletak. Sungguh menakjubkan. Bahwa karena kesetiaan-Mu, kami selalu dipandang sebagai pemenang. Kasih-Mu penuh dengan perlindungan yang kami butuhkan. Itu sebabnya di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kami memilih untuk berdiam dalam hadirat-Mu. Sebab hanya di sanalah tempat yang paling aman, tempat yang paling damai bagi setiap kami untuk berlindung. Sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, dan kami dapat mengasihi orang yang telah menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah memperoleh pengampunan, kasih dan sayang, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat dan kasih serta pengampunan itu datang dari Bapa, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberkati kita di setiap langkah hidup kita. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.